Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Sunarti, Espar MMPar. Saya adalah dosen tetap program studi pariwisata di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu kajian hospitality. Saya mengajar mata kuliah kajian hospitality pada semester ganjil tahun 2024-2025 dengan bobot SKS 3 SKS, dan mata kuliah kajian hospitality ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi pariwisata. Pada mata kuliah kajian hospitality ini akan dijelaskan tentang hakikat kajian hospitality, definisi dan konsep hospitality, karakteristik bisnis hospitality, pelayanan prima, contoh konsep pelayanan prima, pelayanan baik dan buruk, kunci sukses bisnis hospitality, serta komunikasi pemasaran pariwisata. Sistem pembelajaran dapat dilaksanakan dengan perkuliahan secara tatap muka di dalam kelas ataupun secara daring. Metode pembelajaran yang digunakan adalah PJBL, yaitu Project Based Learning. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini diantaranya: 1. Mampu menjelaskan hakikat kajian hospitality. 2. Mampu menganalisis definisi dan konsep hospitality. 3. Mampu mempraktekkan pelayanan prima, dan media pembelajaran yang digunakan adalah modul RPS dan PowerPoint. Sementara itu, kriteria penilaian pada mata kuliah ini mencakup 4 komponen, yaitu keaktifan atau kehadiran 30%, tugas 15%, UTS 15%, UAS 40%. Adapun materi pembelajaran sesuai RPS yang saya buat adalah: 1. Hakikat kajian hospitality. 2. Definisi dan konsep hospitality. 3. Karakteristik bisnis hospitality. 4. Pelayanan prima. 5. Contoh konsep pelayanan prima. 6. Pelayanan baik dan buruk. 7. Training, grooming, dan personal hygiene. 8. Kunci sukses bisnis hospitality. 9. Komunikasi pemasaran pariwisata dan perhotelan. 10. Evaluasi pembelajaran kajian hospitality. 11. Praktek pembelajaran kajian hospitality. Demikian pemaparan mata kuliah ini, dan implementasi pembelajaran dapat disaksikan pada video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, semuanya baik-baik saja. Baik, hari ini adalah pertemuan yang kelima. Kita akan membahas tentang pelayanan prima. Pelayanan prima atau disebut service excellence. Tapi sebelum masuk ke topik ini, sebaiknya kita awali dulu dengan doa ya, agar proses pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Kita awali dengan doa, berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, kita akan sebelum kita mau masuk ke pembelajaran pelayanan prima, kita review dulu ya pertemuan minggu lalu, yaitu tentang karakteristik bisnis hospitality. Mungkin ada adik-adik yang masih ingat apa itu, atau ada berapa poin karakteristik bisnis hospitality? Barangkali? Saya ada 5. Oh ya? Yang pertama pelayanan, yang kedua interaksi langsung, yang ketiga emosi dan pengalaman, dan yang keempat konstomisasi, yang kelima kualitas layanan. Oke, baik, terima kasih. Saya anggap berarti sudah paham semuanya ya.
kami lanjutkan saja, yaitu tentang pelayanan prima ya. Pertemuan yang kelima. Pelayanan prima atau excellent service adalah upaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk pelanggan ataupun masyarakat melebihi harapan mereka, sehingga menciptakan kepuasan dan loyalitas bagi pelanggan ataupun masyarakat. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana memberikan kepuasan dan loyalitas itu adalah jika kita melakukan pelayanan hanya standar, itu otomatis tamu atau pelanggan juga kurang mendapatkan pelayanan yang bagus ya. Jadi di sini Mem akan jelaskan bagaimana pelayanan yang standar dan pelayanan prima. Atau mungkin barangkali ada yang tahu bagaimana pelayanan yang standar dan pelayanan prima. Pelayanan yang standar, misalnya ketika orang mau atau tamu mau datang ke hotel, itu mau check-in, tapi hanya mendapatkan pelayanan standar itu seperti tidak ada senyuman, tidak ada tegur sapa, atau apa lagi? Salam. Ya, itu adalah kunci dari pelayanan prima ya. Jadi poin penting dari pelayanan prima itu adalah senyum, sapa, salam. Ya, itu adalah kunci dari pelayanan prima. Itu yang membedakan antara pelayanan yang standar maupun pelayanan prima. Berikutnya adalah prinsip-prinsip pelayanan prima. Pelayanan prima yang pertama memiliki prinsip cepat. Ya, kalau cepat itu berarti apa? Tidak berlama-lama ya. Ketika kita berada di sebuah restoran, antara resepsionis tamu itu ketika akan diturunkan makanan itu tidak harus tamu atau pelanggan menunggu terlalu lama. Berikutnya tepat, memberikan layanan tepat dan akurat. Tepat akurat itu tidak bertele-tele, tidak berlama-lama. Ya. Lalu berikutnya ramah. Sikap ramah ini menjadi kunci dasar dari pelayanan prima. Berikutnya empati, mampu memahami perasaan pelanggan. Pelanggan datang ke restoran itu yang tujuan utamanya untuk apa? Makan ya. Kalau makan itu berarti kondisi perut dalam keadaan apa? Lapar. Kalau keadaan lapar berarti pengennya cepat disajikan makanannya. Kita tidak bisa menunggu terlalu lama. Oke, berikutnya adalah komunikatif. Mengkomunikasi informasi secara jelas dan akurat. Jelas di sini artinya apa yang menjadi kebutuhan pelanggan atau tamu ataupun customer itu kita langsung bisa memberikan respon yang cepat dan tanggap. Berikutnya ya, jadi kalau kita berada di kita bekerja sebagai karyawan ataupun pegawai di pelayanan publik seperti hotel, restoran ataupun yang lainnya, itu kita harus bekerja profesional ya. Kalau tidak profesional, maka akan memberikan dampak yang kurang bagus bagi bisnis tersebut atau organisasi tersebut. Yang berikutnya adalah tujuan pelayanan prima. Yang pertama, memberikan kepuasan pelanggan. Ya, tujuan pelayanan prima ini adalah yang pertama adalah kepuasan. Kalau tidak puas, ya sama aja ya. Maksudnya itu berarti pelayanan standar ya. Oke, berikutnya membangun loyalitas. Ini tadi sudah dijelaskan. Membangun loyalitas itu adalah membangun kesetiaan, gitu. Ketika mendapatkan kepuasan, otomatis pelanggan akan loyal dan tidak akan menggunakan produk lain. Misalnya seorang tamu menginap di hotel X, mendapatkan pelayanan yang sangat memuaskan, sehingga ketika datang lagi ke suatu daerah atau ke hotel tersebut sudah tidak lagi ingin melirik atau pindah ke hotel lain, karena di situ pelayanannya sudah cukup memuaskan. Berikutnya yang poin ketiga adalah meningkatkan reputasi organisasi. Bagaimana ini meningkatkan reputasi organisasi? Otomatis ya, ketika seorang tamu atau pelanggan atau customer, nasabah mendapatkan pelayanan yang begitu bagus, pelayanan prima, selain pelanggan puas, loyal, reputasi ataupun pelayanan publik itu akan mendapatkan citra atau nama baik di luar sana. Itu berarti bagus untuk apa? Organisasi tersebut ataupun hotel tersebut. Berikut ini adalah contoh-contoh pelayanan prima di
di hotel, di perbankan, di rumah sakit, restoran, dan lainnya. Mungkin ada yang bisa menambahkan kira-kira apa saja sih layanan publik yang membutuhkan pelayanan, jasa pelayanan yang baik atau jasa pelayanan berikut? Supermarket, salon, apa lagi? Biro travel, ada lagi? Bandara, ada lagi? Ya, semuanya ya, termasuk jasa telekomunikasi seperti Grapari, Telkomsel, dan lain sebagainya. Tapi semuanya pelayanan publik itu membutuhkan apa? Menjual jasa untuk membutuhkan layanan prima ya terhadap para customernya, para pelanggannya, para nasabahnya, para tamunya ya. Bayangkan saja ketika pelayanan publik ini tidak mendapatkan pelayanan yang baik, otomatis apa? Karena pelayanan prima itu adalah jantung dari sebuah pelayanan publik. Kenapa disebut jantung atau nadi? Ketika kita tidak memberikan pelayanan yang bagus, otomatis reputasi ataupun pelayanan publik itu akan mengalami apa? Kebangkrutan bisa jadi ya, atau tutup usahanya, gitu ya. Oke, berikutnya seorang customer atau pelanggan yang mendapatkan pelayanan yang kurang bagus ya. Otomatis tamu atau pelanggan atau customer itu akan apa? Kecewa, merasa tidak puas. Ya, bahayanya ketika seorang pelanggan atau pengguna jasa mendapatkan pelayanan buruk di suatu tempat atau di suatu layanan publik atau organisasi mendapatkan pelayanan buruk itu, yang pertama adalah akan membangun citra negatif atau citra buruk di luar sana. Ya, seperti kita ketahui bahwa sekarang ini apa? Istilahnya apa? Viral ya? The power of social, itu bahaya sekali untuk pengguna penyedia jasa seperti ini. Berikutnya adalah kategori keluhan pelanggan. Otomatis ya, kalau pelanggan datang ke suatu tempat ataupun ke hotel misalnya ya, ke hotel, restoran ataupun apapun yang menyediakan jasa keramah-tamahan, itu terkategori termasuk yang pertama adalah apa? Yang biasa dikeluhkan oleh pelanggan. Pelanggan sikap petugas ya. Bagaimana sikap petugasnya? Harus ramah. Kalau tidak ramah, ya itu akan menjadi catatannya. Kedua, produk. Misalnya kalian membeli produk di toko X, produknya seperti tidak sesuai ekspektasi kalian. Kalian kecewa. Kira-kira kalau misalnya kalian sudah mendapatkan produk yang tidak sesuai ekspektasi kalian, besok kalian akan beli lagi nggak di situ? Tidak ya. Berarti itu apa? Berarti pelanggan tidak mendapatkan kepuasan. Lalu berikutnya fungsi peralatan. Fungsi peralatan di sini kita mencontoh di sebuah hotel ya. Misalnya tamu check-in dan masuk ke ruangan atau ke kamar hotel. Itu misalnya AC mati. Lalu apa? AC mati, air mati, semua peralatan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Itu parah ya berarti. Tamu atau pelanggan tersebut akan mendapatkan pelayanan yang tidak bagus sehingga akan membangun citra negatif serta tamu itu akan kecewa ya. Jadi sehingga fungsi peralatan itu sebelum kita menjual atau menjual produk atau jasa itu harus semuanya dipastikan dalam keadaan baik. Berikutnya kelengkapan pelayanan. Yang dimaksud kelengkapan pelayanan di sini adalah seperti apa? SOP-nya dari perusahaan tersebut, fasilitasnya bagaimana, SDM dan SDA-nya bagaimana, semuanya harus dalam keadaan yang baik. Itu harus menjadi sumber perhatiannya. Lalu berikutnya pelayanan yang tidak wajar. Pelayanan yang tidak wajar itu seperti saya berikan contoh. Harusnya kalau kita pergi ke bank, kita mendapat sambutan yang seperti apa? Ramah ya, ramah, sopan, santun, senyum. Ya, kita sudah mau menyimpan uang, tapi teller
memberikan pelayanan ke kita, misalnya dalam keadaan marah ataupun sikap yang tidak baik, kira-kira itu mengecewakan kita nggak? Ya, mengecewakan ya. Kita sudah datang mau nabung ke bank tersebut, tapi kok pelayanan cuma seperti itu, ya. Berikutnya, bagaimana kita mengatasi keluhan pelanggan? Yang pertama, tidak mudah terpancing emosi. Ya, namanya karakter pelanggan atau tamu itu macam-macam ya. Ada yang kemudian, ada yang maunya pengen dilayani secara cepat, ada yang temperamen, marah-marah. Itu tetap kita harus prioritaskan. Kita harus memiliki respon yang gercep ya. Lalu akui kesalahan. Jika kita memberikan pelayanan tidak sesuai yang diharapkan pelanggan, maka yang pertama ucapkan adalah apa? Kami kesalahan, minta maaf, mohon maaf Bapak Ibu, kami sedang mengalami kendala dalam teknik ataupun apapun gitu. Itu sudah harus kita berikan yang terbaik ya. Berikutnya, sikap tenang dan sabar. Bagaimana kita menyikapi keluhan pelanggan ini? Misalnya ada pelanggan yang mencak-mencak atau marah-marah atau emosi begitu. Kita harus sabar ya. Jangan ketika mereka marah kita juga ikut marah gitu. Atau berusaha untuk membela diri kita gitu, bahwa kita sudah benar, kita sudah sesuai SOP, kita ajak pelanggan atau tamu itu berdebat. Gak bisa begitu ya. Itu namanya kita mengabaikan kebutuhan pelanggan. Bersikap tenang dan sabar, berikan solusi yang tepat. Tamu mintanya misalnya secangkir kopi, tapi kita kasih teh ataupun susu, otomatis tidak sesuai ya yang dibutuhkan oleh tamu atau pelanggan. Jadi harus memberikan solusi yang tepat ketika mendapatkan kendala ataupun keluhan itu. Kita harus responsif, memberikan solusi yang tepat. Segera alihkan ke orang lain jika sulit mengatasinya. Yang dimaksud di sini adalah kita bisa tanyakan kepada manajer atau supervisor ketika kita mengalami kendala, karena mungkin kalau kita pegawai yang di bawah itu tidak bisa mengambil keputusan yang mungkin skalanya besar gitu. Jadi jangan menunggu tamu atau pelanggan marah-marah dulu baru kita alihkan. Jadi segera ya, agar pelanggan ataupun tamu tidak mengalami kekecewaan atau tidak puas. Pelayanan dengan pribadi prima. Prima itu berarti lebih daripada standar ya. Selalu tampil ramah itu sudah menjadi kunci dari bentuk pelayanan prima. Ramah ini tadi saya sudah jelaskan ya. Senyum itu adalah modal utama. Ya. Berikutnya bersikap sopan. Sopan di sini adalah kita tidak langsung atau bersikap yang misalnya mengajar atau terhadap tamu ataupun pelanggan. Selalu ceria. Kalau kita mau memberikan pelayanan yang baik, itu otomatis dari penampilan kita bagaimana? Harus ceria ya. Ceria itu senyum, ramah, sopan gitu ya. Lalu berpenampilan rapi dan percaya diri. Ya, rapi itu berarti kita tidak acak-acakan, yang dilihat jadinya well grooming, rapi, dan itu membangkitkan kepercayaan diri terhadap kegunaan kita sebagai penyedia jasa. Lalu berikutnya suka memberi maaf. Memberi maaf di sini artinya kalau memang kita salah ataupun tamu yang salah, kita tetap harus memberi maaf ya. Sekalipun misalnya ini tamu tidak berdasarkan atau pengguna jasa ini tidak berdasarkan SOP, kita merasa benar, tapi tetap saja kita minta maaf karena tamu adalah raja ya. Pembeli adalah raja. Berikutnya, menghadapi pelanggan secara mantap dan yakin.
Kita tidak boleh seperti bagaimana ya, aduh saya juga nggak tahu gitu, kayak ragu gitu. Kita menjual produk tapi kita tidak tahu produk yang kita jual itu seperti apa, atau kita mau jual jasa tapi kita tidak percaya diri terhadap layanan yang kita berikan kepada tamu atau pelanggan. Tidak boleh begitu. Berikutnya, senang menyenangkan orang lain. Itu sudah menjadi tugas atau tanggung jawab kita sebagai penyedia jasa atau penjual produk. Ya. Berikutnya, next, membangun citra positif di mata pelanggan. Ini tadi sudah disebutkan juga di depannya, di awal-awal, yang mana jangan biarkan pelanggan frustasi, kayak menunggunya terlalu lama, makanannya disajikannya misalnya 1 jam, 2 jam, padahal dalam kondisi keadaan sudah sangat lapar gitu ya. Pergi ke restoran mau makan, bukan menunggu sampai lama-lama gitu ya. Lalu yang kedua, poin kedua adalah usahakan selalu ramah dan senyum. Senyum ramah itu menjadi kunci atau modal dasar ya. Berikutnya, yang ketiga, perhatikan kesan awal. Kesan awal biasanya ketika tamu atau pelanggan datang ke suatu tempat atau misalnya ke hotel ya. Kita ambil contoh di hotel. Kesan awal dari resepsionisnya, doorman-nya, mungkin security-nya itu penting ya. Rata-rata mereka biasanya memang sudah di training. Jadi ketika tamu datang itu harus senyum, sapa, sopan, salam, ramah. Itu sudah menjadi kunci dasar dari pelayanan prima. Berikutnya, sebut nama pelanggan. Yang dimaksud sebut nama pelanggan, saya berikan contoh, misalnya tamu yang mau menginap di sebuah hotel, itu biasanya melakukan apa dulu? Reservasi, baik secara langsung atau baik pun otomatis dimintain apa? KTP atau identitas ya. Berarti kita sudah mencatat nama ya, nama atau identitas para tamu itu. Lalu ketika datang kita mengucapkan salam atau bahkan jabat tangan, kita sebutkan nama, misalnya selamat siang Pak Hendra begitu. Kita sebut nama begitu, kita merasa kita dihargai, kita dihormati, kita dianggap seperti kita sudah kenal lama gitu. Itu akan memberikan dampak yang berbeda kepada para tamu itu gitu ya. Keenam, hindari beban pikiran. Seberat apapun masalah kita di rumah atau dengan keluarga, tidak boleh dibawa ke tempat kerja. Lalu next, bicara jelas dan menyenangkan. Kita bicara tidak boleh bertele-tele ataupun dalam keadaan emosi ataupun dalam keadaan marah ya. Itu akan membuat para tamu kita kabur. Lalu yang berikutnya, usahakan kontak mata pada saat berbicara. Lalu memberikan pelayanan yang efisien, jawaban, penjelasan tuntas. Berikan jawaban yang sesuai harapan pelanggan, penjelasan yang tidak bertele-tele, tuntas, berarti tidak menggantung ya. Lalu menjaga harga diri pelanggan. Memuji itu penting ya. Selamat pagi Pak Hendra, hari ini Bapak terlihat rapi, terlihat fresh. Itu kita kalau dipuji senang atau nggak senang? Senang ya. Asal pujian itu tulus ikhlas ya, bukan sesuatu yang direkayasa ya. Ya. Lalu berikutnya, tidak menggurui. Sekalipun tamu itu salah, kita tidak kesannya menggurui terhadap tamu atau pengguna jasa. Ya. Bukan begitu Pak, ini semua berdasarkan SOP itu seperti ini, jadi Bapak nggak boleh begitu. Bapak itu tidak tahu, saya yang lebih tahu. Tidak boleh begitu ya. Ya. Next, mengenal karakter pelanggan. Pelanggan itu tadi di depan saya sudah sebutkan memiliki berbagai macam karakter ya. Yang pertama, ada yang pendiam. Bagaimana kita menghadapi atau tamu atau pelanggan atau customer yang pendiam? Kita harus tidak bisa kita samakan semuanya ya, misalnya yang pendiam dan yang tidak pendiam. Misalnya kurang sabar. Kurang sabar itu berarti apa?
maunya cepat deh, maunya cepat. Ya kita kalau misalnya dapat tamu atau pelanggan atau customer yang pengennya cepat gitu ya, kita harus juga kerja cepat gitu. Jangan biarkan tadi apa terlalu lama menunggu. Lalu ada yang kurang bicara, ada tamu yang pengennya tapi dia cuma diam aja. Kita bisa memberikan apa, memancing ya, misalnya Bapak Ibu butuh apa, mungkin bisa kami bantu seperti itu ya, digesa-gesa. Ada kan dibekal orang yang apa-apa semuanya gesa-gesa gitu. Kira-kira kalau mendapatkan karakter tamu yang tergesa-gesa begitu, kita bagaimana? Nah, bisa, kita harus juga tanggap gerakan cepat, harus responsif gitu ya. Terima kasih atas waktunya, atensinya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari adik-adik, dari penjelasan ini ada yang kurang paham, bisa ditanyakan? Sudah paham semuanya? Alhamdulillah kalau sudah paham. Oke, kalau sudah paham, saya akan sedikit memberikan tugas ya untuk adik-adik semuanya. Untuk next pertemuan minggu depan, diharapkan nanti bisa mengumpulkan tugas berupa video yang mana tugasnya adalah bisa memberikan atau mempresentasikan pelayanan baik dan pelayanan buruk. Nanti dikumpulkan minggu depan ya. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan pertemuan kita sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan ketemu lagi minggu depan dengan pengumpulan tugas. Baik, sekarang kami tutup lagi dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Nah, selesai. Ya, baik, terima kasih atas atensinya. Saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembelajaran mata kuliah kajian hospitality ini dan semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.